FGD udah, market observation udah, competitor matrix udah. Yang keempat, trend analysis. First of all, selamat ya. Kalau udah sampai di video ini, artinya kalian sudah mendapat ilmu mengenai 4 step dalam mengidentifikasi dan memvalidasikan hipotesa mengenai supply dan demand gap di industri tertentu melalui FGD, market observation, competitor matrix, dan trend analysis. Jadi sekarang yuk kita gabungin semua pengetahuan itu dan coba kita kerjain case study yang akan saya bawa di video ini bareng-bareng. Ingat, ini nggak ada jawaban yang salah atau benar karena tergantung pemikiran dan experience kalian masing-masing. Tapi kalau validitas studinya nyata, itu beda cerita. Kalau begitu, let's get started. Oke, ceritanya gini. Ada seseorang bernama Mas Andi ya. Dia seorang lulusan S1 Teknik Industri yang lagi nunggu mau wisuda nih ceritanya. Nah, sambil cari kerja, dia juga cari-cari nih kesempatan buat jadi pengusaha atau wirausaha. Nah, sayangnya pas waktu remaja, si Mas Andi ini seneng banget main game sampai jam 4 pagi. 7 hari seminggu lagi. Nah, dia jadi udah pakai kacamata selama 6 tahun. Nah, dia ada masalah nih, ada problems. Duh, PR banget nih rasanya, kata Mas Andi. Masa tiap pagi, tiap hari harus ngebersihin kacamata lensanya sendiri nih. Nah, terus dia jadi mikir, bisa nggak ya bikin kacamata anti noda supaya nggak usah sering-sering ngelap. Nah, kalau teman-teman ingat, kira-kira step apa nih yang Mas Andi harus lakukan? Yes, bikin FGD dulu. Jadi Mas Andi bikin FGD nih. Dia tanya ke orang-orang yang pakai kacamata. Karena kan masalahnya spesifik ya tentang kacamata. Jadi dia tanya orang-orang yang pakai kacamata tentang problemsnya mereka atau komplainnya mereka waktu pakai kacamata. Kira-kira problemsnya mereka sama nggak sih sama Mas Andi? Nah, ini nih jawaban-jawaban yang dia dapat. Oke, dari statement-statement tadi, insight apa yang kira-kira teman-teman bisa ambil? Coba pause videonya di sini, lalu sisihkan waktu 5 menit aja, dan list down insight apa sih yang kamu dapetin. Kalau dari kita nih, beberapa insight yang kita dapat sih, yang pertama, initial hypothesisnya kurang tepat, karena ternyata tuh nggak banyak yang terlalu peduli tentang bersihin kacamata setiap pagi. Insight yang kedua yang kita dapat, top 3 aspek yang dicari oleh customer, yang penting buat customer adalah gampang rusak atau enggak alias kualitasnya. Kedua, harganya. Dan yang ketiga, berat dari frame kacamatanya. Yang ketiga insight yang kita dapat, special feature yang diinginkan ternyata bisa untuk bongkar pasang. Dan juga mereka butuh yang ada blue light resistant. Oke, tadi Mas Andi kan udah FGD. Nextnya apa? Tuh, market observation. Jadi sekarang Mas Andi ini turun langsung nih ke lapangan. Dia pergi ke mall buat cari tahu tentang kondisi market kacamata saat ini. Produknya seperti apa sih dan lain sebagainya. Nah, ini yang Mas Andi dapatkan. Nah, dari statement-statement tadi, insight apa yang bisa kamu ambil? Coba pause videonya di sini, sisihkan waktu 5 menit, dan list down insight apa yang kalian dapatkan. Kita compare ya. Kalau insight dari kita, yang pertama, kalau hanya mampu untuk menambahkan satu special feature, lebih baik yang bongkar pasang, karena belum ada marketnya. Dan ternyata interestnya cukup tinggi loh. Yang kedua, it's okay kalau frame-nya dijual semahal 700.000. Yang ketiga, kayaknya lebih baik menjual warna gelap atau dark colored frames. Karena market udah kebiasa nih dengan warna-warna dark color atau warna gelap. Dan yang keempat, kacamata itu sebaiknya maksimum beratnya 70 gram aja. Insight-insight tadi akan membantu kita untuk membentuk competitor matrix. Next, setelah dapat insight-insight tadi, waktunya kita bikin competitor matrix. Kalian bisa download di link berikut ini. Yuk, sekarang coba dilihat bareng. Sisihkan 5 menit lagi dan list down insight yang kalian dapat apa aja sih? Dari hasil competitor matrix yang kalian lakukan dan kita juga lakukan, ini beberapa insight yang kita dapat. Yang pertama, competitors itu ternyata banyak bermain di level harga 800.000 sampai 1 juta. Insight kedua yang kita dapatkan, competitors itu kebanyakan bermain di area frame-nya beratnya antara 25 sampai 50 gram.
Insight ketiga yang kita dapat, competitors itu ternyata rame bermain di area yang menjual frame dengan warna gelap atau dark colors. Yang keempat, competitors itu juga ramai atau banyak bermain di produk dengan lifetime atau umur produk rata-rata 1-2 tahun. FGD udah, market observation udah, competitor matrix udah. Yang keempat, trend analysis. Dari trend analysis, Mas Andi ini akan dapat mengidentifikasikan tren-tren yang bisa membantu dia mendapatkan karakteristik produk yang cocok. Tren-trennya kita dasarkan dengan observasi-observasi di segmen-segmen sebelumnya ya, dan juga pengetahuan umum kita. Oke, yuk kita analisis bareng-bareng sama Mas Andi. Apa sih kesimpulan yang kalian dapatkan tentang peluang untuk Mas Andi berjualan kacamata? Kita cek sama-sama ya, insight kita sama atau enggak. Kalau yang saya dapat, yang pertama, there is definite interest. Ya, ini udah jelas nih. Ada minat yang besar terhadap kacamata yang bongkar pasang berdasarkan hasil FGD dan ternyata memang ada gap di market loh. Yang kedua, tergantung harga produksi. Sebisanya patok harga di 800.000 sampai 1 juta. Yang ketiga, pakai warna gelap untuk frame-nya. Karena tadi insight-nya semua mengarah ke dark colors. Yang keempat, desain produknya sedemikian rupa supaya bisa tahan 1-2 tahun. Gimana teman-teman? Apakah kesimpulan kalian mirip dengan apa yang didapatkan Mas Andi? Sip kalau gitu. Kan tadi udah case study. Sekarang, I challenge you guys untuk lakuin sendiri keempat proses-proses di atas. Kalian boleh ulang lagi kok videonya sampai ngerti. Langsung dicoba ya prosesnya supaya bisnis kalian bisa segera running. Selamat mencoba! Di video selanjutnya, saya mau bahas gimana sih cara memilih channel distribusi yang tepat untuk bisnismu. So, stay tuned.